prasangka buruk tunggu. Ilong hana hayalan, hana panjang angan-angan ku tunggu. Ilong hana kelezatan tunggu, hana aku main-main dengan kelezatan, hana aku main-main iaitu dengan kesenangan tunggu. Olehnya ilong tunggu hana ujub, ilong tunggu hana aku terpelikan kawan. Lihatlah pintu yang keenam, syaitan itu akan masuk mimbabil hasdi, daripada pintu hasud. Wate tak ugap belah hendak, tanya sejuk suku, wate tak ugap belah motor, tanya suabah bukit rata, wate tak ugap gantong motor, tanya bawa Allah Subhanahu Wa Taala. Nyan penyakitnya, nyan penyakit syaitan yan. Sehingga orang di saat kaidu hasud, sakit hati teh kenikmat yang nak gop, maka di saat itulah syaitan menggerogoti tubuh kita manusia. Maka miona hinoi paya puntut urang-urang yang macam lagi nyan berarti kan urang syaitan yang ada di dalam tubuhnya yang mengalir lewat darah-darahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi zawil kiram. Amma ba'du. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Abu Imam Masjid, walaupun dalam keadaan coba oleh Allah, tengah dalam keadaan sakit, yang mudah-mudahan dengan berkat doa harapan kita kepada Allah, mudah-mudahan beliau guna sembuh kali Allah. Seandainya pun wabah Allah ngecok pulang berselamat iman dalam keadaan husnul khatimah, yang ditanya pemulia. Seluruh keluarga besar pengurus Masjid Jabal Nur Paya Puntut yang kami hormati, kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah juga yang kami hormati. Secara tada poin, pada bunga yang berbahagianya merupakan tasbih yang ke-173. Berjalannya waktu, perputaran yang semakin cepat, namun jamaah yang tidak adanya peningkatannya. Memang inilah yang merupakan keadaan. Maka dalam konteks yang demikian, ingat tuan, dunia itu adalah merupakan problem. Getanya hidup dalam dunia adalah berusaha, melangkah, dan menapaki permasalahan tersebut. Maka hana urang-urangnya dalam kehidupan getanya yang hana masalah. Mandum-mandum urang melipih dengan masalah. Terutama yang berat dan masalah Pak Bungah yang berbahagianya ingin dan yang begah menyangkut dengan masalah katanya dengan syaitan. Maka tema ataupun judul pembicaraan tasbih ke-70 ceramah bak tasbih Pak Bungahnya, 30 boh jalan terobosan syaitan kepada manusia. Yang mungkin kadang-kadang tua katanya, ataupun tua tutup pintu, tua tutup jendela, ataupun tua tutup bahrut. Sehingga katanya idamang syaitan dalam tubuh katanya. Sehingga kehuap terjadi permasalahan di dalam diri pribadi manusia.
Sehingga nyoke huap terjadi permasalahan di dalam sebuah rumah tangga manusia. Sehingga nyoke penyebabnya huap terjadi masalah dalam sebuah desa ataupun secara umum dalam negara. Akibat dirasuki manusia itu oleh yang namanya syaitan. Maka dalam konteks yang demikian tinggal dalam surah Al-Fatir. Ayat 6 Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalamnya. Yang bunyinya kata Allah, inna syaitana lakum aduwwu, kata Allah. Fattakhidhuhu aduwwa. Sesungguhnya syaitan, kata Allah, bagimu itu sudah nyata itu musuh. Fattakhidhuhu aduwwa, kata Allah. Maka kalau memang seperti demikian, Allah memerintahkan kepada kita nyawa untuk supaya syaitannya betul-betul dianggap sebagai musuh. Tetapi dalam konteks kenyataan, dalam realita orangnya seringkali nyo apalagi menghadapi pemilu pesta demokrasi bak tanggai pueblah bulan 2 ke. Sehingga bagaimana di antara kita ini yang merupakan sesama manusia, yang merupakan sesama agama, baiknya istilahnya menganggap musuh kepada orang yang berbeda pilihan dan berbeda pemikiran dengan kita. Makanya pentingnya pembahasan bak pengau yang berbahagianya. Karena kita dengar nyan musuh long. Padahal dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menjelaskan inna syaitana lakum aduwwu fattakhidhuhu aduwwa. Yang memang syaitan itu adalah merupakan musuh, maka dia yang benar-benar kita anggap sebagai musuh. Hari ini terjadi permusuhan antara manusia oleh disebabkan karena kita dirasuki oleh namanya syaitan. Sehingga di saat kita anggap gua musuh, yang kedanya sebenarnya yang raya menjadi musuh di dalam kehidupan manusia itu sendiri. Dan harus kita yakini hari ini walaupun kita rajin sholat, walaupun kita rajin tahajud, walaupun kita rajin ke majelis ta'lim, yang namanya syaitan itu akan merasuki tubuhnya manusia sebagaimana apa yang telah dipesankan oleh sabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi nani pegah sebagai warning, bentuk peringatan kepada kita nyong. Asyaitanu yajri min ibni Adam majrid dam. Syaitan itu kata Rasul akan selalu beroperasi di dalam tubuhnya manusia selama masih mengalir aliran darahnya. Itanya mah baru belah dengan syaitan di saat getanya mah mati. Di saat getanya maka liah getarik nyawang oleh Allah. Maka semenjak kita lahir digoda oleh syaitan sebelum kita lahir sehingga di saat proses percetakan kan disunahkan. Gebarang dia baca Allahumma janibna wa janibi syaitan supaya getanya hotel lahir nyak mangat digulung. Nyak mangat terdindingi, nyak mangat adanya sebuah perintah supaya getanya baik goda oleh syaitan. Oh, lihat lahir kita nyoy ipekaru oleh syaitan sampai kena mati juga dibayang-bayangi oleh yang namanya syaitan ni kala. Nyo apalagi dua orang tu tanggai puet belah 2000 puet nyo tengah-tengah banyak-banyaknya manusia digoda oleh syaitan. Roh syaitan nyo datang teka syaitan je. Maka nyo berhati-hati. Maka kita nyo sabai-sabai goda iba iya kalian dalam sebuah riwayat di saat hotel kita nyo kena mati li syaitan ibayang-bayangi iukeun kepada kita nyo jika keun Tuhan dua. Coba engkau berkata Nabi itu dusta. Akan kuberikan air ini yang di saat kamu lagi dahaga, kata syaitan. Maka syaitan igoda. Begitulah gambaran skit yang telah digambarkan oleh Rasulullah. Syaitan itu akan tetap beroperasi dalam tubuhnya manusia selama masih mengalir darahnya. Maka gedanya harus waspada. Jadi Ustaz, kalau memang seperti demikian kata Allah, syaitan itu sebagai musuh yang nyata bagi kita, maka harus kita lawannya. Kata Rasulullah, syaitan itu selalu beroperasi di dalam tubuh diri kita manusia sehingga sampai mati kita dibuatnya.
Lalu bagaimana caranya untuk bisa mengantisipasinya? Kiban caranya mangat tertutup pintu masuknya, nyak mangat tertutup celah daripada, yaitu lubang yang bisa merasuki kita daripada yaitu dirinya. Maka dalam kitab Tambihul Ghafilin ada seorang hikmah, ahli hikmah, urang-urang arif, yang pada suatu ketika mereka itu meriseti maknanya gekalon, bagaimana sih jalan masuknya syaitan ke dalam tubuh manusia itu, ratna pintu idamang syaitan dalam tubuh kita. Sehingga tidak mesti katanya yang bawahan akan idamang syaitan, terus buat tunggu idamang. Sehingga akan mucih rakyat biasa, terus buat aparat idamang. Sehingga akan mucih dia itu idamang, buat legislatif idamang, buat yudikatif, terus buat eksekutif idamang. Mendum-mendum syaitannya akan diganggu. Raya urang raya syaitan. Mabu urang mabu syaitan. Sehingga igoda oleh syaitan. Rana sih tunggu idamang syaitan sehingga kamu bisa membentenginya. Kakeh yang pertama geriseti lah hikmah. Rupanya jalan pertama masuknya syaitan ke dalam tubuh kita selama aliran darah kita masih mengalir di dalam urat-urat kita, kata para ulama. Min qablil harsi wa su'izzan. Rupanya jalan pertama diterobosnya syaitan kepada tubuh manusia sehingga ikrogoti jiwa manusia sehingga udah kalian urangnya nyan urang padahal kan jin. Udah dagalannya nurung padahal syaitan. Kenapa? Karena syaitan sudah merasukinya lewat aliran darahnya. Lewat mana Ustaz? Yang pertama lewat lobanya dan selalu buruk sangka yang ada padanya. Urang-urang yang loba, urang-urang yang rakus. Aduh rotu kerap tru. Ipu dia yang pengen kerituh kita kat. Ipu dia yang ijak rompi kicau. Olehnya tru urang lain pihnya gemabah. Maka di saat itulah syaitan merasukinya sehingga panegot gampong, panegot nanggro, panegot diri pribadi manusia. Di saat syaitan sudah menggerogoti jiwanya, mungkin gak dengan eksekutif, mungkin gak lu temawe dengan legislatif, mungkin gak negara Indonesia dengan presiden, malaikat juga punya memang laganya na rakyat. Tetap hanggot tungkung tuah. Kenapa? Karena gedanya manusia kai grogoti oleh syaitan. Lewat jalan apa tunggu syaitan masuknya ke dalam tubuh kami? Lewat jalan loba rakus alias serakah. Olehnya gedanya dibarengi dengan su'idzan. Ruk sangka aku. Ini jalan yang pertama. Buat dia tidak. Lantas jalan yang kedua kata para ulama ahli hikmah itu bagaimana diterobosnya manusia oleh syaitan. Ratna pintu, ratna celah jendela, ratna celah lubang masuknya syaitan ke dalam tubuh manusia. Kata para ulama, kalau memang dia tidak bisa masuk lewat pintu loba dan su'izan, dia akan masuk min qablil hayati wa tulil amal. Syaitan itu akan masuk ke dalam tubuh manusia lewat khayalan. Terlalu buruk cita-cita, panjangnya angan-angan. Nekalan katanya orangnya, hiban khayalan katanya. Di saat baote kana Honda guna motor. Di saat baote kana motor guna kapai. Di saat baote kana kapai guna laut. Di saat baote na laut guna gunung. Maka terjadilah di situ hal yang sangat-sangat merugikan kita manusia. Sehingga menghalalkan barang yang haram. Sehingga kita nyua tatimco atragop di saat kita nyua kaidu hayalan ataupun panjang angan-angan. Bukankah kita tahu lewat sebuah sabdanya Rasulullah, jumudul aini min qaswatin qalbi. Kerah ia mata urangnya disebabkan daripada kerah hati. Wa qaswatun qalbi min kasratis sunub. Kerah hati itu disebabkan daripada banyaknya dosa. Wa kasratuz zunub min nisyanil maut. Banyaknya dosa itu disertai daripada lupanya seseorang itu kepada kematian. Wa nisyanul maut min tulil amal. Urang tua kemati akibat panjang angan-angan. Wa tulul amal ra'su kulli khata' kata Rasul. Dan panjang angan-angannya sebenarnya yang merupakan otak dan bapak moyangnya dosa.
Uranya pakan urang korupsi karena tulil amal. Pakan uranya ipubuh masir karena tulul amal. Terlalu panjang angan-angan, terlalu buruk cita-citanya, terlalu menghayal berlebihan tanpa bisa usahanya mencapainya. Taban dadah lagi kita ingin dan ciut bulan dengan puting tadi. Sebuah hal yang impossible. Sehingga mau buat yang kengkan. Maka dalam konteks yang demikian, disitulah celahnya syaitan masuk ke dalam tubuh manusia. Ingat, kita nyuana pintunya entuk. Apa pintu dungku? Panjang angan-angan serta disertai dengan khayalan-khayalan. Nyo pintu itu memang syaitan. Nyo beringat. Yang kedua, lewat mana tungku dan ustaz akan masuknya syaitan dalam tubuh manusia? Min qabli talbir rahah wa talbin ni'mah. Rupanya yang kelih griseti seperti para arif dan ulama-ulama hikmah, syaitan itu akan masuk lewat orang yang sok senang kan. Sok adem ayem melezat-lezat dengan kenikmatan. Jak kuno, jak gedih oleh yang menganggap enteng. Karena nikmat dengan yang tinggal kaki kero. Hana kepako tepu api. Terjadilah di situ yaitu individualis. Terjadilah keluarlah sifat isme, mementingkan kehidupan dirinya sendiri, tidak peduli kepada orang banyak. Sehingga nyukuh yang memang sangat berbahaya, kita nyawa dibuai oleh kenikmatan, dibuai dengan kesenangan. Hana uranyo kagak jauh harta, kagak jauh sehat, kagak jauh penyaumu dan yang mentang dan melalau mutuboh na tro tugu mesti paya buntin kan. Makanya adalah jalan diterobosnya syaitan. Nunggu pakan ilung hae kuja umati nunggu diurun lain jaga. Pakan nunggu tiap bunga dan katrito 70 leaga kata tebak. Kamu mesti gana berarti syaitan. Manurang agak nunggu ni payah buntit kai demong syaitan. Red naik demong red darah. Karena mereka itu nyaman dengan kenikmatan. Karena mereka itu nyaman dengan kesenangan. Maka hang getem buat sembayang-sembayang yang laganya, hang getem ja ikut berjamaah, hang getem hadiri majlis talim. Itulah jalan masuknya syaitan. Ingat, di saat kita dilalaikan oleh kenikmatan, di saat kita dilezatkan oleh kesenangan, berarti itu adalah sudah terbuka lebar pintu bagi syaitan untuk menggerogoti jiwa kita. Yang selanjutnya, Ustadz, yang keempat, bagaimana syaitan itu menerobos dari tubuhnya manusia? Mim babil ujub. Getul suri le para ulama ratna itu memang syaitan dalam tubuh manusia. Tinggal kepegah le Nabi akan beroperasi syaitan selama mengalir darahnya. Rupanya mimbabil ujub, lewat pintu ujub. Ujub itu bagaimana Ustaz? Membanggakan amal yang sedikit. Nah tajuk sumen saboh masjid nyan tipruh ge tapega pengumuman nyan karena nak yang masjid bayar pungtit nyan. Nyan karena nak sumen long saboh. Igok mertuh boh kai boh. Maka tidak boleh ujub, adanya ujub. Ilung kop hebat ku kaik sumayang subuh, ilung kop hebat ku kaik sumayang tahajud, ilung kop hebat ku kaik meratib. Ilung kop hebat ku nak bantu ni yatim, ilung kop hebat ku. Maka merasa takjub atas amalan yang sudah kita lakukan. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala belum tentu menerima amalan-amalan bagi orang-orang yang ujub. Maka inilah jalan terobosnya syaitan kepada tubuh manusia. Di saat kita nyata boh teman boh ilung ko hebat, ilung nak buat teman boh, maka syaitan itu mengaju. Igodayu. Makanya berhati-hati, jangan pernah adanya ujub, karena ujub itu adalah merupakan celah bagi syaitan untuk bisa menggerogoti jiwa kita, sehingga adanya manusia bisa menjadi syaitan. Na'udzubillah. Yang kelima itu bagaimana jalan terobosnya syaitan Ustaz? Min qablil istighfafil ikhwan wa qillati hurmatihim. Yang kelima, idamang syaitan dalam tubuh manusia, igrogoti tubuhnya di saat kita menyepelekan kawan, kurang menghormati dia. Karena dalam budaya-budaya seringkali kita menafikan kebenaran, tidak mampu berinteraksi dengan orang. Menyogok puaka, menyolong yang sehingga terciptanya yang lagi lentuan berkamu no, sikap yang individualis.
Sehingga terjadinya isma di saat adanya sesuatu kepentingan bagi diri pribadinya dan keluarganya. Makanya ke jalan di mana di saatnya masuknya syaitan dalam tubuh manusia. Pakan diurangnya. Karena kita mau syaitan. Lewat mana? Lewat menyepilihkan kawan. Tinggal katanya dalam mudah hanjir terpilih kawan. Walaupun kedengan tegatin, walaupun kedengan tegaya, maka samakan mereka. Menyongan sakit, gih gatin ja. Ngan kaya ji sakit ja cit. Lalu menyongan kaya kejak, menyongan gatin, enam kejak. Maka inilah jalan dimasuknya syaitan dalam tubuh kita manusia. Baik sagai-sagai kita terjadi pintu yang merupakan pintu masuknya syaitan. Apa itu? Istighfafil ikhwan. Selalu menyepelekan kawan. Anggap entengon dia. Yang kelima itu. Yang keenam apa lagi Ustaz? Yang keenam katanya mimbabil hasdi. Syaitan idamang dalam tubuh kita umai ilung tungkunya pintunya hana tiha ilung hana harsul wasuidzan. Hana ilung tungku iaitu lebah, hana rakus, hana teraka, hana selalu buruk cita-cita, hana kena prasangka buruk tungku. Ilung hana hayalan, hana panjang angan-angan ku tungku. Ilung hana kelezatan tungku, hana kuma-MN dengan kelezatan, hana kuma-MN iaitu dengan kesenangan tungku. Olehnya ilung tungku hana ujub, ilung tungku hana kutepelikan kawan. Lihatlah pintu yang keenam. Syaitan itu akan masuk mimbabil hasdi. Daripada pintu hasud. Wateta ugab lah hendak, tanya sejuk suku, wateta ugab lah moto, tanya suabah bukit reda, wateta ugab ganto moto, tanya bawa Allah Subhanahu Wa Taala. Nyan penyakitnya, nyan penyakit syaitan yan. Sehingga orang di saat kaidu hasud, sakit hati kenikmat yang nabakop, maka di saat itulah syaitan menggerogoti tubuh kita manusia. Maka miona hinui paya puntut urang-urang yang macam lagi nyan berarti kan urang syaitan yang ada di dalam tubuhnya yang mengalir lewat darah-darahnya. Makanya ke bergegas untuk bisa kita mengkikisnya baikna apa katanya. Karena apa orang lain yang tuah terjah. Yang ketujuh, bagaimana lagi tungku pintu untuk bisa masuknya syaitan dalam tubuh manusia? Yang ketujuh adalah min qablir riya wa mudahinnas. Rupanya pintu yang ketujuh idamang syaitan dalam tubuh diri pribadi kita manusia disebabkan karena daripada pihak riya dan galak ipuja wali manusia. Kan pernah Rasulullah berkata kepada para sahabat bahwasanya akhafu alaikumus syirkul asghar, kata Rasul. Sahabat, longkok ya nih. Yang terjadi di atas kamu adalah merupakan sebuah syirik kecil. Katanya oleh sahabat, wa masyirkul asghar ya Rasulullah. Idan ya Rasulullah, cukup ya Pak kamu terjadi syirik kecil, putra ada syirik kecilnya. Yakun Rasulullah nyani riya. Menpakanian ya Rasulullah. Kenapa aku takut kepada kamu terjadi sesuatu yang dinamai dengan penyakit riya itu, yaitu syirik kecil wahai sahabat. Karena di saat keesokan harinya engkau ada di Payapunten, engkau salat subuh berjamaah, engkau hadir di majelis taklim, engkau beramal lewat amalan-amalan lainnya. Yang keseluruhan itu engkau harapkan adanya pujian daripada manusia. Keesokan harinya Allah hanya balah ranyan memendung. Kata mayang terawih karena memang manusia. Olehnya kepubut berang kepubut karena manusia. Di saat bakwate kita berbondong-bondong datang ke hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, kata Rasul. Tengah orang yang laginya giyak mita, orang yang pernah kita pengen ibadah. Ajak lagi kedih kita mita falah. Tinggal di tangan utai dajak gede kau yang dalam neraka, tinggal kitanya suatu cuk pahala alam neraka. Na'udzubillah minha summa na'udzubillah. Inilah yang paling ditakutkan oleh Rasul. Maka pihak yang ketujuh, damangnya syaitan dalam tubuh manusia, menyona penyakit riya dan galak kitanya dalam beramal ibu jawali manusia. Kemudian pintu yang ke-8 itu bagaimana Ustaz? Bagaimana pihaknya syaitan itu masuk ke dalam tubuh manusia sehingga menggerogoti jiwa kita, sehingga kita manusia dianggap syaitan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rupanya mimbabil kibri. Mimbabil kibri itu apa? Daripada pihak dikebahu.
Leh lewat ujub oleh yang keenam. Yang keenam ujub, yang hasud, yang ketujuh adalah lewat galak katanya ipuja waria katanya ipuja oleh manusia. Yang kedelapan mimbabil bakhli. Rupanya yang kedelapan masuknya setan dan digerogoti jiwa manusia itu lewat pintu kriit. Katanya kriit itu boleh punggung ya istilah bahasa orangnya. Munyo takalan harta kau kok galak, munyo memang bak BLT, bak PKH itanyo guna, tetapi bak medrekah mutajir itanyo nya yang baik. Na acara handate medrekah le itanyo. Na santunan anak yatim hanaruh itanyo. Kriit ada. Sehingga dari pintu kriitnya kita meng setan. Sehingga orang yang kriit pertama kriit kan. Pakar pertama kriit karena setan ini nanti temong baik kabi. Munyo kabi kah kasin ke. Padahal apalagi nyo bulin kay damang kalhew raw ka, bulin rajab. Nyo bulin lain saboh ta medrekah 10 balah, ba bulin rajab saboh ta medrekah 70 balah. Menteng kriet lada murang ba bulin rajab. Yang lebih mutra-tralam bulin Syaban, bulin Ramadan kriet dia. Padahal bulan Ramadan cukup mulia, fahla negeri di Allah Subhanahu Wa Taala mentang kriet dia. Maka yakinkanlah itu syaitan masuk lewat pintu kriet tersebut di dalam tubuh kita. Makin ni tamang, makin kriet, pertama juit penah. Makanya adalah yang kekun di orang tua kriet juit panah orang kriet cukup trip punah. Kok trip mati orang kriet Ya, punya orang ke masih udah kadang kali meninggal dan harap ke bantuan donatur yang bantu masjid. Orang kriet mati walaupun nak doa dah mati orangnya. Karena kepelihara ahli Tuhan pun juga karena ada syaitan di dalam. Nyak mangai pengaruh orang lain. Nah, baik kata mendu, Kalian ni kenyataan orang. Orang-orang bantu masjid tak kecok ulang oleh Allah. Dia orang kriet yang gap halu hori dan nyoh mati dia. Tinggal tamah kriet ni. Maka pintu krietnya akan irasuki syaitan. Maka beringat berdermawan katanya budu mati. Jarwa di atas lebih daripada jarwa di bawah. Maka bunga-bunga Jumaat apalagi Jumaat awal daripada bulan Rajab Jumaat lusahan. Nyo gepua arwah mandu rumah tangga, gepua arwah mak, gepua arwah ayah. Di saat hotel gepua 7 depa jiuh ngan pintu, kemudian arwah tersebut gepah di dalam kitab Dakaikul Akbar bersuara. Wahai urang yang jaga armolong, wahai anak long, wahai permolong, wahai lakolong. Tolong bibu ulung tabuk am cukup dia. Tolong bi ia tabuk grah ilung cukup grah, tolong bi ia tabuk teguk ilung cukup grah. Kabi penglung 2000. Munyo sempat kriek datai ke bu kriek datai ke ia kriek datai ke peng. Kat tolong baca 3 terus berpihak ilung. Maka urang Jumaat lusa menyonabu sabuk bungkuh ni belau ni terkahkan yatim. Menyon tinjak kena masjid sama-sama ni belau sabuk bungkuh sabuk nanya leun wa ni terkah tinggal kana fahla terkah bab boleh Rajab sabuk 70 bo. Gebalah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik kriet dekat kita nyojek kurang, maka sehingga dengan kriet akan kita mengsyaitan dalam tubuh kita manusia. Itu pintu yang ke-8. Sementara pintu yang ke-9 bagaimana Ustaz terobosannya syaitan ke dalam tubuh manusia? Mimbabil kibri lewat pintu dekabur. Dekabur itu apa Ustaz? Menafikan kebenaran, tidak mampu berinteraksi dengan orang. Kan dekaburnya puai bahu. Karena orang-orang yang dekabur dalam kampung gop hang patih draw kana betul. Maka nyan gekun penyakit dekabu. Nyan urang nyan kai tamang syaitan. Makanya baik bengeh ne ku urang nyan. Nyan dak jeut menyokan ngan tepak ngan betul lentung. Puji mana nunggu karena nyan kan urang mesti terkedi makop. Nyan kan makop imak syaitan nyan. Puji kai tamang syaitan dalam tubuh uji. Sehingga pintu itamang syaitan dalam tubuh manusia lewat pintu dekabu, buah agam, buah inang, buah numian, buah rayu. Nyan pintu yang ketigurang kita mau syaitan. Yang ketiplu gepegah oleh para ulama mimbabit tamak daripada pintu tamak itu mau. Putra tamaknya nerakus. Putra raku tamak rakusnya adalah serakah. Tamak dari huruf mentengkah nagot kalian. Sehingga mudah kita mau syaitan. Urang tamak tunggu tamaknya daripada bahasa Arab terdiri daripada huruf ta. Yang kedua huruf mim, yang ketiga huruf in. Punya huruf ta tak kala raya perut. Urang tamak raya perut hamjan tip. Olehnya bak tamaknya naim, namim, mimnya nadurung tengok. Olehnya nain yang kecil dah babah, olehnya dah miu. Babah dah babah miu dah hamjan tip. Maka urang tamak adalah hanagat. Sehingga urang tamak adalah merupakan sebuah penyakit
Sehingga urang tamak menyo tegedina, urang tamak di kalangan katanya, berarti di dalamnya sudah banyaknya bersemayam syaitan-syaitan yang menggerogoti jiwanya lewat pintu tamaknya. Menyona lah katanya laganyan sisipkanlah qanaah dalam diri pribadi katanya sehingga nyak mengaji nyakit tamak. Ngan pu tetap pintunya dan ngan pu talik tungku syaitan nyan ngan qanaah. Berpijak pada kebutuhan tidak selalu memicu kepada keinginan. InsyaAllah pintunya akan tertutupi. Maka nyo ke sebagai warning dasar bagi kita nyo. Nyo bulan Rajab, bulan dah taubat. Beglih tubuh ni bak dosa. Bulan Syaban beglih hati kita nyo di antara sesama manusia. Bulan Ramadan untuk tak beglih roh. Malam Lailatul Qadar untuk bertakarub diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nyak mangan, nikmat dan ibadah dalam bulan puasa mulai jino ayuk kita nyo kikih tutup pintu-pintu yang bisa merasuki syaitan dalam tubuh kita manusia. Tutup jendela-jendela sehingga syaitan bisa itamang dalam tubuh kita manusia. Menyo tegedina lubang, menyo walid itamang lebar tapi menyo syaitan itamang rugau dia. Nah, baiknya rencana pula lagi rumah walid yang pakai pipa. Jadi kiban si tunggu tutup mendum-mendum lubang yang bisa masuknya syaitan ke dalam tubuh kita manusia. Padimbah lubang, padimbah pintu, padimbah jendela, nyo ke tipluh bohnya. Yang pertama kita nyo rakus dan prasangka buruk. Yang kedua, getanya na khayalan, terlalu panjang angan-angan dan buruk cita-cita. Yang ketiga, getanya baik lalawa dengan kenikmatan dan baik lalawa getanya dengan kesenangan. Yang keempat, getanya baik na ujub. Yang kelima, getanya baik tak sepelikan ngan. Mari getanya sama-sama tak angkai urang sehingga baikna perbedaan. Yang keenam, getanya baikna penyakit hasud. Yang ketujuh katanya baik galak dipuja oleh manusia. Olehnya yang kedelapan katanya baik kriit. Yang kesekurang baik dikabu. Yang kesepuluh baik tamak. InsyaAllah akan selamatnya kita daripada rong-rongan syaitan. Di saat katanya hana igoda oleh syaitan, maka ubena permasalahan dalam kehidupan akan mudah kita lewati. Akan mudah kita selesaikan. Dalam artian kata everything is running on. Maknanya dengan jalan yang sangat terbaik kitanya akan menuju kepada akhirat. Hidupnya kitanya sa'idun fi dunia bahagia, di akhirat juga mendapat ridha Allah kitanya akan gebi syurga. Nyo keharapan bak bunga yang berbahagianya ingat yang bahawa bulan Rajabnya adalah inna rajaba syahrullah kata Rasul wa sya'bana syahri wa ramadana syahru ummati. Bulan Rajab bulan Allah, bulan Syaban bulan Nabi, bulan Ramadan adalah bulan umatku kata Rasul. Maka tingkatkanlah ibadah kita mulai daripada besuknya bulan Rajab sehingga kita benar-benar diberikan kepada kita kategori orang-orang yang taubat. Dengan sendirinya kita harus berusaha menghindari celah dan pintu ataupun jendela. Kita tutup semuanya sehingga syaitan jangan menggerogoti jiwa kita. Mudah-mudahan kita bahagia semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mari kita berjarah dan berdoa sehingga mudah-mudahan kitanya berberkati kitanya dalam berajabnya oleh Allah, berberkati kitanya di dalam bulan Syaban, sampai umur kitanya sehingga bertemu nikmati indahnya bulan suci Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم أحسن عاقبتنا في العمر كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا الله يا كريم. اللهم بارك لنا في رجاب وشعبان وبلغنا يا الله في رمضان. اللهم بارك لنا يا الله في رجاب وشعبا وبلغنا يا الله في رمضان. اللهم بارك لنا يا الله في رجاب وشعبا وبلغنا يا الله في رمضان. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hanya sekian dan demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah dan bisa menjadi pelajaran sehingga bisa menjadi motivasi untuk bisa membangkitkan aksi kita dalam rangka taat kepada Ilahi ya Rabbi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.